Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwata iman rahimana rahimakumullah, jamaah di Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan saya khususnya bersama antum sekalian, para bapak juga para ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama, mungkin hampir 1 tahun ya sudah lama tidak jumpa. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk saya pribadi untuk bisa berkumpul bersama antum sekalian. Ini merupakan kebahagiaan untuk saya pribadi bisa berjumpa dengan kawan-kawan seperjuangan ikhwah Islamiyah, saudara seislam, saudara seiman yang berada di Padalarang ini. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kita. Dulu kita masuk pada 50 tanya jawab seputar akidah, seputar tauhid ya. Namun kita kembali lagi, kita refresh kembali khususnya pelajaran bersama saya ya. Mudah-mudahan ya di waktu yang berbahagia ini bisa kita lanjutkan untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. La ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, sedikit kita mengingat dan sedikit kita untuk memotivasi diri kita khususnya ketika kita dalam bermajlis ikhwata iman rahiman rahimakumullah, senantiasa kita untuk mentajdid niat, untuk memperbarui niat kita ya. Walaupun senantiasa setiap pekan ada bersama Ustaz Abu Bakar ya, hari ini mungkin bersama saya ya. Maka ikhwata iman rahiman rahimakumullah, mari kita lihat sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau menyebutkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang Nabi sabdakan ketika Rasul menyebutkan tidak ada sebuah kaum, suatu kaum, sekelompok manusia yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, juga akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, demikian juga malaikat akan bersaksi, juga malaikat akan mengepakkan sayapnya di atas kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut satu persatu nama antum semua yang senantiasa duduk di dalam majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan ikhwata iman rahiman rahimakumullah ya, senantiasa kita untuk mentajdid, memperbarui niat kita. Mudah-mudahan ada di antara kita nama-nama kita yang Allah sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bersaksi atas hadirnya kita dalam majelis ilmu. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan kita bahas kembali, sedikit akan kita buka kembali dan kita perbarui kembali tentang prinsip-prinsip dalam kita beragama atau prinsip
dasar dalam beragama Islam. Ya. Ikhwata iman rahimani rahimakumullah, hampir mungkin 90% penduduk Indonesia mereka semua muslim. Ya. Namun apakah sudah mereka mengenal terhadap prinsip-prinsip yang harus dipegang? Misal kita pada usia hari ini 40 tahun, 50 tahun, ya. Apakah kita memeluk agama Islam yang mulia ini hanya sekedar mengikuti kedua orang tua, atau hanya sekedar mengikuti kebanyakan masyarakat umumnya? Ataukah kita sudah memegang, berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar pada agama ini? Ya. Maka ikhwata iman rahimani rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kembali pada pembahasan soal jawab 50 soal tentang seputar akidah, insyaallah kita akan kembali memurajaah, mengulang tentang prinsip dasar ketika kita berpegang terhadap agama Islam. Ya, walaupun mungkin kebanyakan dari antum semua sudah mengetahuinya. Ya, namun tidak ada salah kita mengulang. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah. Prinsip yang pertama, pada dasar ketika kita beragama dalam agama kan Islam, maka ikhwata iman rahimani rahimakumullah, kita harus betul-betul meyakini bahwasannya kebenaran itu hanya ada satu. Ya, kebenaran hanya ada satu. Alias agama yang hak, agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada satu. Ya. Semua antum sudah tahu semua tentunya, di mana kita berpegang teguh terhadap Islam, kita mengajak keluarga kita senantiasa berada di atas Islam karena keteguhan kita, karena keyakinan kita, kita punya prinsip Islam adalah agama yang benar. Ya. Namun ikhwata iman rahimani rahimakumullah, kadang ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan dan memiliki keyakinan bahwasanya yang penting Tuhannya sama, yang penting mengakui adanya Allah, mereka akan sama-sama bisa masuk ke dalam surga. Ada sebagian kaum muslimin yang memiliki pemikiran seperti itu sehingga mengatakan banyak jalan menuju Roma misalkan, sehingga dikatakan walaupun agamanya berbeda-beda, yang penting tujuannya sama. Ya. Namun kita sebagai pemeluk agama Islam tidak seharusnya dan tidak layak kita mengatakan ada agama selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Maka agama yang benar ataupun kebenaran adalah hanya satu, yaitu Islam. Tidak ada agama yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya ikhwata iman rahimani rahimakumullah begitu banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu bagaimana dengan agama para nabi dan para rasul terdahulu? Ya. Bukankah hari ini kita kenal ada Kristen, ada Yahudi, di mana kita tahu Kristen pun mengikuti Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kemudian Yahudi, ya, yang mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya tentang nabi-nabi sebelumnya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, dari ayat yang tadi kita bacakan, inna dina indallahil Islam, ya, sejatinya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Bahwasanya dalil tersebut pun menunjukkan agama para nabi terdahulu pun, agama para rasul terdahulu pun itu sama, yaitu Islam. Ya, Islam. Ya. Hanya Islam itu ditinjau dari segi umum, secara umum. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka agamanya semuanya Islam. Karena Islam yang berarti adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Ya. Karena tidak ada satu nabi dan satu rasul pun kecuali untuk beribadah ataupun menyeru umatnya beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbeda hanya syariatnya saja. Adapun ibadahnya, tujuan ketika mereka diciptakan, tujuan ketika mereka diutus,
sama, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang hak adalah hanya Islam. Demikian dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Imran, yang Allah sebutkan pada ayat 285. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min." Siapa yang berharap dia beragamakan agama selain Islam, fala yuqbala min. Falan yuqbala min. Allah tidak akan menerima. Ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ini dua dalil yang sangat jelas, ya, yang menunjukkan bahwasanya prinsip yang harus betul-betul kita yakini, yang kita pegang, tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang akan mengantarkan pemeluknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melainkan Islam. Ya. Jadi jangan berharap bagi saudara-saudara kita yang mereka berangan-angan dan menginginkan surga, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi beragamakan selain Islam. Seperti yang hari ini mereka pun meyakini adanya surga dan neraka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ya. Mereka yakin dan mereka mengimani adanya hari kebangkitan, adanya neraka, adanya surga. Ya. Namun jangan harap, ya, ketika mereka berangan-angan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, menganggap agama mereka benar. Karena agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, hanyalah Islam. Lalu bagaimana dengan pengakuan mereka? Kan kami mengikuti ajaran Nabi Isa, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Padahal ikhwata iman rahimakumullah, ketika turun Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan sudah Allah tuliskan dalam kitab-kitab asli mereka, baik dalam Taurat ya atau Injil, di mana Allah sudah sampaikan bahwasanya mereka mengenali Nabi SAW seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi banyak yang didustakan. Ya. Jadi tidak mungkin kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala mengambil jalan selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang mengharapkan di mana agama selain Islam, Allah tidak akan menerima agama tersebut. Ya, walaupun hari ini agama kan sangat banyak, ya. Keyakinan yang diyakini oleh manusia yang dijadikan agama oleh mereka. Ya, bahkan ada yang menjadikan madhab pun itu bagian dari agama ataupun dijadikan sebagai agama, seperti itu. Ya, padahal bukan mutlak agama dari hal tersebut. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, demikian pada surat yang senantiasa kita bacakan, sebuah surat yang minimal kita baca 17 kali pada sehari semalam. Di dalamnya pun mengandung tentang bagaimana kita harus meyakini benar-benar Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya, kita baca meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sehari semalam berapa? 17 kali. Terdapat dalam surat apa? Surat Al-Fatihah. Benar. Pada ayat yang mana? Ya. Pada ayat pertama atau kedua? Ya. Ini sudah hafal semua. Kalau tadi mungkin Al-Imran sebagian tidak hafal. Ya. Jadi kalau surat Al-Fatihah semuanya baca dan semuanya hafal. Ya. Di antaranya ada pada ayat keempat. Apa bunyi ayat keempat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tentang tauhid uluhiyah, ya. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta, seperti itu. Ayat itu masih kurang tepat. Ya, ada pada ayat ke-6 atau ke-7. Ya, karena terdapat pada ayat terakhir. Karena surat Al-Fatihah itu sepakat para ulama mengatakan ada 7 ayat, sabul masani, 7 ayat yang senantiasa diulang. Namun berbeda pendapat pada ayat terakhir. Ya. Ada yang mengatakan Fatihah masuk di dalamnya Bismillah. Ya, jadi Bismillah ayat pertama seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan mushaf yang ada sekarang
Antum buka silahkan, rata-rata bismillah ayat pertama. Seperti itu. Ada juga yang berpendapat ayat yang ke-6 dan ke-7 itu pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Itu yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu ayat ke-7. Kenapa? Karena Al-Fatihah di dalamnya masuk pada surah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tentang teguhnya ataupun benarnya agama Islam pun terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat terakhir yang ke-6 atau ke-7, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Para mufassir mengatakan al-Islam. Jalan yang lurus adalah Islam. Ya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, jadi senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditunjukkan ke dalam ataupun pada jalan yang lurus. Padahal ikhwata iman, kita sudah masuk Islam. Dan kita semuanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mengapa kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim? Qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Di antara maksudnya adalah ya Allah, ya, di mana istiqomahkan kami di atas Islam. Ya. Ya Allah, berikanlah keteguhan kami di atas Islam. As-sabatu fi ta'atillah. Ini as-sabat fil Islam. Kita memohon kepada Allah agar ditetapkan, agar istiqomahkan, agar senantiasa ditambahkan hidayah di dalam Islam, diberikan taufik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Ini prinsip pertama. Jangan sampai memiliki keyakinan ada agama selain Islam yang akan Allah terima. Nah, kemudian ikhwata iman rahimakumullah, demikian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar senantiasa dijaga di atas kebenaran ataupun di atas agama yang hak ini. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya, dalam sebuah ayat Allah firmankan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, ya, la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati-hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Dikatakan para ulama itu adalah Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di atas kebenaran ini, berada di atas Islam ini. Mohon kepada Allah agar tidak tergelincir. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga pada agama yang hak ini. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkan hati ini di atas ketaatan atau di atas agamamu. Ya. Ini menunjukkan yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di atas agama yang hak, yaitu Islam, senantiasa berada di atas hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agama selain agama Islam. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya. Namun realita tidak bisa kita pungkiri. Semuanya sadar dengan sepenuh kesadaran, yakin dengan penuh keyakinan Islam hanyalah satu-satunya agama yang hak dan satu-satunya agama yang benar. Ya. Bukankah demikian? Kita tanya misalkan kepada anak-anak, agama yang paling benar apa? Islam. Kalau ditanyakan kepada anak-anak Muslim tentunya. Gitu. Tapi kalau ditanyakan kepada halayak umum, misalkan
Karena seperti misalkan agama yang misalkan dilegalkan di negara kita kan misalkan ada 5 atau 6 seperti itu. Yang mengatakan agama itu banyak biasanya. Tapi ketika ditanya mana yang paling benar, menjawab anak-anak pasti Islam. Nah, maka kalau kita lihat ya ikhwata iman rahimani rahimakumullah, walaupun dengan pengakuan seorang muslim agama yang benar itu hanyalah Islam, tapi ternyata para pemeluk agama Islam ini ataupun ya ahli Islam ataupun muslim itu sendiri beraneka ragam. Mereka meyakini Islam itu benar-benar jalan yang harus ditempuh. Al-Quran benar-benar sebagai hal yang harus menjadi pedoman hidup. Sunnah pun demikian, di mana kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi nyatanya ikhwata iman rahimani rahimakumullah, tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim kemudian betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka ikhwata iman rahimani rahimakumullah, setelah kita kemudian Allah berikan hidayah untuk masuk Islam, berada di atas agama yang benar, agama yang hak, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan dan dimudahkan untuk benar-benar berpedoman sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu segala sesuatu, segala urusan kita kembalikan kepada syariat ini yang berada pada dua sumber, yaitu Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, maka kalau kita lihat dari jenis-jenis manusia, diantaranya hunaka mu'minun ataupun muslimun fasikun. Ada orang yang muslim tapi fasik. Ada orang yang kemudian muslimun muti, orang yang muslim kemudian taat tapi masih belum bisa meninggalkan maksiat. Ya. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang muslim, mukmin, muti', orang yang muslim, mukmin, kemudian taat dan meninggalkan maksiat. Nah, kalau kita lihat ikhwata iman rahimani rahimakumullah, jadi di antara manusia yang beragamakan Islam itu beraneka ragam. Bahkan ada yang misalkan hanya Islam itu KTP-nya saja. Ya. Islam KTP-nya saja, dibuka KTP-nya, oh Islam, Muslim. Tapi ternyata ketaatannya jauh dari ketaatan, kemaksiatannya pun jalan. Ya, sholat jarang dia lakukan. Puasa, apalagi kalau sudah mendekati Idul Fitri, sering dia tinggalkan. Ya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain juga dia tidak hiraukan. Ini Muslim yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga seorang muslim yang kemudian dia mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat ke masjid. Salat tidak pernah dia tinggalkan. Puasa juga tidak pernah dia tinggalkan. Seperti itu. Kemudian sedekah, zakat dia juga keluarkan. Tapi kadang masih banyak terjerumus pada larangan Allah. Sholatnya rajin, tapi misalkan musiknya masih jalan. Ya, puasanya rajin, tapi ikhtilatnya ataupun ngajak perempuannya masih jalan. Seperti itu. Ataupun ada yang sholatnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya rajin, tapi masih melakukan praktek ribawi. Ada. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok muslim yang betul-betul ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian betul-betul menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ikhwata iman rahimani rahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup, betul-betul sebagai jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala,
Maka seorang muslim kalau betul-betul yakin agama Islam itu adalah agama yang benar, yang akan mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memilih menjadi kelompok yang ketiga. Menjadi kelompok yang senantiasa ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala siap lakukan. Dan ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala siap ditinggalkan. Seperti yang dahulu para sahabat senantiasa mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami akan senantiasa mendengar dan kami akan senantiasa taat. Ya. Demikianlah yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Ya. Praktekkanlah ataupun lakukanlah semua yang ada di dalam Islam kafah, semuanya. Ya, tidak setengah-setengah. Ya, tidak sebagian-sebagian. Ketika benar-benar seorang muslim yakin seutuhnya Islam adalah agama yang benar, agama yang hak, agama yang mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, maka untuk muslim golongan yang pertama ataupun muslim yang golongan kedua, ketika dikatakan agama yang paling benar itu apa? Islam, jawabannya. Namun ketika dia tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ini menunjukkan bahwasanya keyakinannya itu belum dia buktikan. Ya. Cek. Ya. Break sebentar. Tes. Ya. Baik, kita lanjutkan. Terdengar suaranya? Belakang, baik. Tadi prinsip yang pertama, bahwasanya prinsip yang pertama, dasar dalam Islam adalah Islam ataupun agama yang benar itu hanyalah Islam. Kebenaran hanya satu, yaitu ada pada Islam. Yang tidak terdengar boleh merapat ke depan. Kemudian prinsip yang kedua, kita harus memiliki prinsip ketika beragama, bahwasanya ya, prinsip yang kedua adalah ikhlasu al-ubudiyatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang kedua di dalam Islam adalah kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan prinsip yang sangat urgen, yang sangat penting. Di mana setiap ibadah yang kita lakukan semuanya harus benar-benar alasannya dan motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang benar-benar harus kita yakini. Setelah kita yang pertama meyakini bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam, kemudian yang kedua, inti dari Islam yang tadi kita sebutkan agama yang benar, bahwasanya di dalam Islam adalah isinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi adanya kita di muka bumi ini, adanya kita ya bisa duduk hari ini sekarang di masjid ini, Allah ciptakan kita semua tujuannya adalah untuk beribadah. Dan ibadah yang Allah perintahkan itu semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwata iman, sering kita kemudian mengatakan yang namanya ibadah itu hanya sebatas misalkan sholat, puasa, zakat, ya. Tidak mencakup misalkan segala hal. Takut kadang kita anggap bukan sebagian ibadah, ya. Maka dari prinsip yang kedua ini, ketika kita meyakini bahwasanya setiap ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka PR kita pada prinsip yang kedua ini, kita harus benar-benar memahami apa itu ibadah. Dan di antara tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka apa itu ibadah? Ya. Ada yang mungkin yang mencoba menjawab? Ibadah.
Kalau contoh bisa kita sebutkan ibadah ya. Salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, mencari nafkah ibadah bukan? Ibadah. Mencari uang ibadah bukan? Ya, mencari uang ibadah bukan? Tergantung ya. Kalau mencari uangnya untuk beli minuman keras ibadah bukan? Bukan. Jadi kalau perkara yang berhubungannya dengan dunia itu harus dikembalikan kepada niat. Ya, tapi sebetulnya niat itu bagian dari ibadah. Baik. Kita lihat pengertian dari ibadah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim di antaranya menyebutkan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin adh-dhahirah wal batinah. Jadi ikhwata iman, ibadah adalah segala sesuatu ya yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, jadi semua hal yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Min qaulin aw fi'lin, baik dari ucapan atau perbuatan. Adh-dhahirati wal batinah, baik dari ibadah yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ya, lup-lup. Baik. Ya, sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, berupa ucapan atau perbuatan yang terlihat atau tidak terlihat. Bagaimana ada ibadah yang tidak terlihat? Kita lihat nanti. Ya. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah. Jadi jangan kita anggap ibadah itu hanya sesuatu yang terlihat saja. Ternyata ibadah ataupun bagian ibadah pun itu ada sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Seperti ikhwata iman rahimani rahimakumullah. Kalau kita lihat dari definisi ibadah tadi, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai yang mencakup ucapan dan perbuatan baik yang terlihat atau tidak terlihat. Maka para ulama ikhwata iman membagi 3 kategori bentuk ibadah. Ya. Ibadah itu terjadi pada 3 kategori. Yang pertama ibadah yang dilakukan oleh hati. Ya. Yang dilakukan oleh hati. Yang kedua, ibadah yang dilakukan oleh lisan. Dan yang ketiga, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Ya. Maka setiap hal yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan jawarih, itu dengan anggota badan, selama perbuatan tersebut Allah cintai dan Allah ridhai, maka itu termasuk pada kategori ibadah. Ya. Adzan. Baik. Mungkin kita break dulu, kita adzan dulu. Silahkan, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Masuk pada prinsip yang kedua, prinsip dasar Islam yang kedua. Prinsip yang kedua tadi adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan tadi di mana ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, berupa ucapan dan perbuatan yang terlihat atau tidak terlihat. Ya. Maka ikhwata iman rahimani rahimakumullah, dari semua kategori ibadah yang akan kita sebutkan tidak akan keluar dari 3 hal. Dari hati, dari lisan, dan dari anggota badan. Jadi ikhwata iman, hati pun ternyata bisa ibadah. Seperti halnya lisan pun bisa beribadah, apalagi anggota badan. Baik, kita lihat. Untuk ibadah yang berupa hati, maka ikhwata iman rahimani rahimakumullah, hati itu memiliki 2 amalan, yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisan.
Ibadahnya hati ada dua, yang mencakup ucapan hati dan perbuatan hati. Ya, ucapan hati, bagaimana ucapan hati? Ya, para ulama menyebutkan ucapan hati adalah niat. Apa ucapan hati? Niat. Innamal a'malu bin niat. Ya. Maka setiap kali kita akan melakukan perbuatan yang dengan anggota badan, pasti di dalamnya hati kita bergumam akan melakukan sesuatu. Itulah ucapan hati. Ya. Maka niat itu dikategorikan sebagai salah satu bentuk ibadah. Dan niat yang akan kemudian menunjukkan satu perbuatan ibadah dengan ibadah yang lain, atau melakukan sebuah ibadah atau hanya perbuatan biasa, bukan bagian dari ibadah. Seperti tadi contoh mencari uang misalkan. Mencari uang itu bisa dikategorikan di dalam hati sebagai ibadah, sesuai tergantung dengan niat. Kalau niat mencari uang untuk misalkan mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak, maka hal tersebut bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanggung jawab dan untuk memberikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ucapan hati. Yang kedua, hati pun ternyata memiliki amalan, disebut dengan amalan hati. Apa saja amalan hati? Di antaranya amalan hati adalah al-khaufu war-raja'u wal khasyatu wat tawakkul. Amalan hati di antara contohnya adalah seperti takut, perasaan takut. Ya. Kemudian berharap, ar-raja, berharap kita kepada ampunan Allah, berharap mendapatkan surga Allah. Itu semua adalah ibadah, merupakan amalan hati. Tawakal, tawakal pun sama, merupakan amalan hati. Ya. Maka ikhwatul iman, ini merupakan ibadah-ibadah yang tidak terlihat, ibadah yang tersembunyi, hanya dirinya dan Allah yang mengetahui. Seseorang yang takut karena Allah, seseorang yang beribadah ikhlas karena Allah, seseorang yang betul-betul mengharap pahala dari Allah, hanya dia dan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Itu adalah amalan hati. Kemudian yang kedua, ibadah yang dilakukan oleh lisan. Demikian juga lisan. Lisan juga memiliki dua kategori ibadah. Ada qaulul lisan, ada amalul lisan. Ada ucapan lisan, ada perbuatan lisan. Apa ucapan lisan? Ucapan lisan adalah qaul. Ucapan lisan adalah ucapan dua kalimat syahadat. An-nutqu bi syahadatain. Ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah ucapan lisan. Ya, ucapan lisan. Ketika dia kemudian bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Ini ucapan lisan. Kemudian amal lisan. Apa amal lisan? Contohnya seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, itu amal lisan. Kemudian al-azkar, zikir-zikir, tasbih, tahmid, kemudian takbir, tahlil, ya, itu semua amalul lisan, perbuatan lisan. Demikian juga ad-du'a, berdoa. Itu semua amalan lisan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Ya. Apakah ada ucapan anggota badan? Tidak. Untuk anggota badan semuanya amal. Namun amalnya dibagi dua. Ada amal yang berkaitan langsung dengan anggota badan, ada amal yang berkaitan di luar anggota badan. Seperti apa di luar anggota badan? Seperti harta. Ya.
di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara wasilah harta. Harta yang kita cari, harta yang kita senantiasa kumpulkan, kita infakkan di jalan Allah untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi kaum muslimin, membantu kaum muslimin. Itu amalan jawarih, amalan anggota badan yang bukan berkaitan langsung dengan badan. Yang kedua yang berkaitan langsung dengan badan seperti sholat, ya, seperti puasa, ya, itu semua yang langsung berkaitan dengan badan kita. Nah, ikhwata iman, itulah ibadah. Dari mulai yang terlihat sampai yang tidak terlihat, dari mulai yang dari hati, lisan dan anggota badan, semuanya dikategorikan pada kategori ibadah. Namun yang menjadi syarat dari mulai lisan, dari mulai hati, lisan dan anggota badan, semuanya harus diberikan tanda petik, yaitu lima yuhibbuhullahu wa yarda. Harus pada kategori apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Ya. Bisa saja seseorang kemudian melakukan ucapan hati, melakukan amalan hati, melakukan ucapan lisan, dan amalan lisan juga melakukan amal anggota badan, ternyata itu tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhai. Kapan? Ketika melakukan ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah. Ya. Seperti misalkan ucapan hati, niat. Ya. Dia berniat sholat yang dia lakukan, niatnya ingin dipandang dan ingin dilihat orang. Ya. Seseorang berzakat, seseorang mengeluarkan sedekah, tapi semata-mata misalkan hanya ingin mendapatkan jabatan. Ya. Yang seharusnya ibadah tersebut, sedekah, zakat, membagikan kebaikan, yang seharusnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian alihkan kepada selain Allah. Maka itu tidak Allah cintai dan tidak Allah ridha. Dikatakan ibadah yang makbulah, ibadah yang harus kita lakukan adalah semuanya harus ikhlasul ubudiyah lillah. Masuk pada prinsip yang kedua, di mana kita dalam setiap kali melakukan ibadah harus didasari mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwata iman rahiman wa rahimakumullah, ucapan kalimat la ilaha illallah ketika kita misalkan dikatakan tadi ketika tujuan ibadah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan dibuka di awal oleh dua ucapan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikatakan oleh para ulama, ucapan la ilaha illallah, ucapan syahadatain seseorang, ya, walaupun dia melakukan banyak perbuatan ibadah hati, lisan dan perbuatan, maka ucapan dan perbuatan tersebut tidak akan bermanfaat. Dan ucapan la ilaha illallah seseorang, ungkapan seorang masuk Islam, dia mengatakan muslim, dia tidak akan bermanfaat kecuali orang tersebut memahami minimal ada 5 kategori. Ya. Di antaranya ikhwata iman, kalimat syahadat yang dilakukan akan bermanfaat baginya ketika dia kemudian memahami makna la ilaha illallah. Ya. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau berhak diibadahi kecuali Allah. Ini makna yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, akan bermanfaat ucapan syahadatnya ketika orang tersebut memahami rukun la ilaha illallah. Apa saja rukunnya? Ya. Rukun la ilaha illallah itu ada 3 dan 4. Ada? Baik, agar syahadat kita betul-betul bermanfaat, kita betul-betul faham tentang prinsip dasar Islam yang kedua, ikhlasul ubudiyah lillah, mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tadi yang pertama, kita harus tahu makna la ilaha illallah agar tujuan ibadah kita jelas. Agar tujuan ibadah dari mulai hati, lisan dan perbuatan anggota badan kita benar-benar ditujukan hanya kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama tadi, faham maknanya. Bahwasanya benar-benar tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali ditujukan kepada Allah. Yang kedua, kita harus paham rukunnya. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada dua. Rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. Nafi itu adalah meniadakan, ya. Al-isbat menetapkan. Apa yang ditiadakan? Jadi dalam rukun la ilaha illallah itu dibagi dua. Yang pertama la ilaha, ya, meniadakan, tidak ada sesembahan. Pokoknya mah nggak ada, ya. Yang disembah itu nggak ada, ya. Illallah. Ini isbat, menetapkan, ya. Kalau ibarat kita air, kita habiskan airnya, nggak ada, kosong, ya, nggak ada air kecuali air zam-zam misalkan, ada air zam-zam. Demikian pada kalimat la ilaha illallah kita harus paham rukunnya tadi an-nafi wal isbat, peniadaan, ditiadakan semua sesembahan, nggak ada, nggak berhak semuanya, ya. Dari mulai para dewa, para malaikat, matahari, bulan, ya, yang hari ini banyak misalkan disembah oleh sebagian manusia, kita semua tiadakan, semua yang tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Illallah, kita tetapkan yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun la ilaha illallah, ya. Jadi yang memiliki rukun bukan hanya sholat dan wudhu saja, ya. Jadi batal la ilaha illallah seseorang ketika dia masih meyakini adanya sesembahan selain Allah yang kemudian masih bisa ditujukan ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, meminta perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia diminta kepada selain Allah, ya. Memohon turunan, memohon hujan, memohon rizki kepada selain Allah misalkan, batal kalimat la ilaha illallah hanya. Kenapa? Karena dia tidak menafikan, tidak meniadakan, ya. Ini dua rukun la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah harus memahami syaratnya, ya. Syarat la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, ya, ilmu, yakin, kemudian inqiyad, ya, harus punya ilmu tentang la ilaha illallah, harus yakin tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian inqiyad, inqiyad itu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syariat Islam ini. Kemudian al-qabul, yang keempat, menerima, pasrah, ya, menerima semua yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, menerima semua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, menerima semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya. Kemudian apalagi? Ilmu, yakin, qabul, inqiyad. Apalagi? Ada yang ingat? Sidqun. Kemudian yang kelima, membenarkan, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, ikhlas, ya, harus mengikhlaskan semua bentuk ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? Setelah ikhlas, mahabbah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah cinta. Mencintai Allah dan Rasulnya, juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah konsekuensi syarat dari la ilaha illallah. Harus mengilmui, harus yakin, harus membenarkan, harus mengikhlaskan, harus tunduk dan patuh. Kemudian harus mencintai orang-orang yang Allah cintai dan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ikhwata iman rahiman rahimakumullah, yang keempat, seseorang yang mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah juga harus mengetahui
Muqtada itu adalah konsekuensi dari kita beragamakan agama Islam. Disebutkan para ulama, kita harus memiliki sifat wala dan baro. Ya, wala itu mencintai, mendukung. Al-baro itu berlepas diri. Di mana kita mencintai orang-orang muslim, mencintai orang-orang yang melakukan perintah Allah. Kita juga berlepas diri dari orang-orang yang mensekutukan Allah, berlepas diri dari orang-orang yang kafir, berlepas diri dari orang-orang yang bermaksiat. Kemudian yang kelima, ya, di mana kita harus kemudian mengetahui pembatal Islam. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah merasa yakin Islam adalah agama yang benar satu-satunya yang ada di muka bumi ini, tapi ternyata kita masih terjerumus pada pembatal keislaman. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, pembatal keislaman yang paling terlihat, ya, yang paling menjadi dasar akan membatalkan keislaman seorang, di antaranya ada 10, ya. Ada 10 pembatal keislaman. Kalau kita bahas satu-satu banyak, tapi kita sebutkan secara global saja. Yang pertama di antaranya pembatal Islam adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, menyembah patung, meminta kepada berhala, meminta kepada jin, ya, memohon pertolongan kepada selain Allah pada hal yang manusia tidak bisa menolongnya. Berbuat syirik kepada Allah. Ini satu, membatalkan keislaman. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhu. Kemudian kita menjadikan antara kita dan Allah itu perantara. Ya. Berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ya. Ini yang kedua, itu pun bisa membatalkan keislaman kita. Ya. Kemudian bahkan dikatakan ada sebagian bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, man lam yukafir al-musyrikin atau man lam yukafir al-kafirin. Yang ketiga yang dapat membatalkan keislaman adalah orang yang tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, orang yang tidak mengkafirkan yang jelas-jelas musyrik. Ya, au syakka fi kufrihim au syakka fi syirkihim, atau seseorang yang ragu kepada kekafiran orang yang kafir atau ragu kepada kemusyrikan orang yang berbuat syirik. Itu bisa membatalkan keislaman kita. Ya. Kemudian yang keempat, berikutnya ada al-istihza'u bidinillahi wa rasulihi wa ayatillah. Yang keempat adalah mengolok-olok, merendahkan, mengejek agama Allah, merendahkan syariat. Ya, mengejek-ejek misalkan sunnah Rasul, mengejek-ejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempermainkan. Seperti banyak contoh misalkan salat dijadikan lajang untuk bermain. Sengaja ingin misalkan populer di YouTube. Sengaja misalkan salat dengan diheureuikeun seperti itu. Itu termasuk mengolok-olok agama Allah. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ataupun orang yang kemudian mengolok-olok misalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah seperti misalkan berjenggot, mengolok-olok orang yang misalkan menggunakan jenggot, misalkan mengatakan hal-hal yang tidak, padahal sudah jelas Nabi alaihi wasallam beliau pun mensunnahkan, ya, minimal mensunnahkan masalah jenggot misalkan, ataupun bentuk ibadah-ibadah yang lain yang kemudian diolok-olokkan. Ya. Kemudian yang kelima, misalkan mani ataqada anna ghairu hadi nabi akmal, yang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna. Ya. Jadi ketika ada seorang yang mengatakan syariat ataupun peraturan yang rumuskan oleh manusia hari ini misalkan itu lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan petunjuk di dalam solat, Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli, solat kalian seperti kalian melihat aku solat, dari mulai takbir sampai salam. Mengatakan petunjuk Nabi tidak sempurna, kita membuat praktek solat yang baru misalkan, seperti itu.
ataupun dalam peraturan kehidupan, ya, menganggap bahwasanya ketentuan Nabi SAW itu tidak sempurna, kita sempurnakan sekarang. Itu bagian dari kekufuran yang membatalkan keislaman. Berikutnya yang keenam adalah man abghadha syai'an mimma jabihi Rasul, membenci sebagian apa yang datang dari Rasul. Ya, seperti tidak suka dengan syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, seperti syariat poligami misalkan. Tidak suka, benci, ya, sangat benci kepada misalkan hukum poligami misalkan. Ya, makanya hati-hati kepada ummahat misalkan, kepada para ibu, jangan sampai kemudian kita membenci sedikit saja ataupun sebagian saja dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya yang ketujuh adalah as-sihru, sihir. Jadi perbuatan sihir, perbuatan ramal meramal itu pun bagian dari yang bisa membatalkan keislaman. Sihir. Kemudian yang kedelapan adalah man i'taqada anna ba'dan nas yas'al khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang meyakini boleh sebagian manusia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti keluarnya syariat atau keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Misalkan hari ini boleh kita bersyariatkan dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, bersyariatkan syariat Nabi Musa alaihissalam, meyakini bolehnya hal tersebut, maka itu bisa membatalkan keislaman. Maka di awal sudah disebutkan tadi, kita harus betul-betul yakin Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Bagaimana berpaling? La yata'allamunahu wa la ya'maluna biha. Seseorang yang tidak sama sekali tidak mau belajar agama Islam, ya, ngaku muslim, KTP-nya Islam, tapi diajar sholat nggak mau, diajar ngaji nggak mau, diajar puasa nggak mau, ya, udahlah pokoknya mas saya mau muslim saja, Islam KTP-nya. Padahal dekat dengan guru, dekat dengan pengajian, dekat dengan masjid, dia tidak mau belajar. Dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk dari hal yang bisa membatalkan keislaman. Gitu. Dia meyakini sudahlah pokoknya nama Islam terserah yang dulu diajarkan oleh bapak dan ibu saya. Pokoknya nama Islam kieu we. Ketika ada hal yang baru, ketika ada hal yang sebetulnya bukan baru, hanya baru baginya, gitu ya. Namun hal yang menurut dia baru, dia enggan. Pokoknya mah nggak ada. Islam sudah ini aja, sesuai dengan agama nenek moyang. Tidak bisa. Maka termasuk itu bagian dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, itu prinsip yang kedua, ya. Kita lanjutkan 3 prinsip lagi dengan cepat. Prinsip yang ketiga adalah prinsip dasar dalam Islam adalah al-kufru bit-taghut wa yu'min billah. Prinsip yang ketiga, kita harus kufur, harus mengingkari semua bentuk taghut, ya, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja taghut? Ru'usuhum khamsah. Taghut kepalanya atau dedengkotnya itu ada 5. Yang pertama iblis atau syaitan laknatullah. Yang pertama adalah iblis atau syaitan, ya. Yang kedua adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah man yad'i ilmal ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dukun, ya, tukang sihir, itu taghut, ya. Jadi jangan berpikiran taghutnya hayuh ke pemerintah misalkan seperti itu, ya. Padahal taghut itu tadi banyak, syaitan, iblis, kemudian yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengaku ilmu yang gaib. Kemudian man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Kemudian yang keempat, orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Seperti dulu siapa? Fir'aun laknatullah, ya, memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah, mengakui ketuhanannya.
Ya. Kemudian yang kelima, man yu'bad min dunillah fahuwa radin. Orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Dia tidak menyeru, tapi ketika dia disembah, ketika dia diminta, dia kemudian ridho. Ketika dia disujudi, dia ridho. Dia nggak nyuruh, ya, tapi kemudian dia ridho ketika dia disembah. Maka dahulu para ulama, para salafus saleh, mereka senantiasa mengatakan supaya kuburan-kuburan mereka untuk tidak dikeramatkan, kuburan-kuburan mereka untuk tidak disembah, tidak disujudi. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburannya dijadikan jadi masjid. Demikian ulama-ulama salaf yang senantiasa mewasiatkan untuk tidak disembah, tidak diminta, ya, tidak dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat, ya, Islam adalah, isi dari Islam adalah al-awamir wa nawahi. Prinsip yang keempat, Islam di dalamnya hanya terdapat perintah dan larangan. Jadi isi dalam Islam secara keseluruhan itu hanyalah ada pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori seperti yang kita sering dengar, ketaatan kepada Allah ataupun takwa kepada Allah adalah kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu inti dari Islam. Setiap ada perintah Allah kita laksanakan. Baik perintah itu wajib atau ada yang sunnah, kita laksanakan. Setiap ada perintah larangan, baik itu haram ataupun bahkan makruh, kita tinggalkan. Ya, itu inti dari ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ikhwata iman rahimakumullah, prinsip yang kelima, bahwasanya Islam yang kita berpegang teguh dengannya itu harus mencerminkan akhlakul karimah. Ya. Jadi kalau kita punya prinsip dalam Islam, kita harus betul-betul memperbaiki akhlak. Karena hasil akhir dari seseorang memeluk agama Islam pasti akhlaknya akan baik. Ya. Ibadah yang dia lakukan semuanya akan mengarahkan seseorang, akan meluruskan seseorang, dan akan membuat pribadi seseorang memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi kepada saudara-saudara muslim kita yang mengaku Islam itu hanyalah agama yang benar, ibadah hanya kepada Allah, kemudian Islam itu isinya larangan, kemudian kita kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, Islam itu isinya perintah, maka diakhiri dengan akhlakul karimah. Jangan sampai kita berhijrah, berusaha melaksanakan perintah Allah, tapi kita memiliki akhlak yang buruk. Buruk kepada istri, buruk kepada anak, buruk kepada tetangga, buruk kepada pemerintah, buruk kepada kaum muslimin. Di mana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ini hasil akhir. Hasil akhir seseorang yang memiliki benar-benar dan paham benar-benar terhadap prinsip-prinsip dasar Islam pasti akan membuat orang tersebut lebih baik, lebih benar, ya, akan pasti lebih jadi soleh, baik akhlaknya. Seperti dalam sebuah contoh, Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyukrim jara falyukrim dhaifa." Salah satu yang Nabi contohkan, orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian orang yang kemudian berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, seperti itu. Bahkan Nabi menyebutkan, "Man salimal muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi." Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sudah benar keislamannya adalah orang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Ini adalah hasil utuh terakhir dari seseorang atau memeluk agama Islam. Kapan? Ketika seseorang benar-benar sadar akan prinsip-prinsip yang dia jalani ketika beragamakan agama Islam. Ya. Ikhwata iman rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
untuk memasuki kembali seputar tanya jawab seputar akidah, insyaallah ya. Sudah sampai berapa itu, lupa lagi. Berapa? Ihsan. Terakhir ihsan ya. Tadi lupa tidak menanya, makanya temanya yang lain dulu. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya biidznillah dengan pembahasan tanya jawab seputar akidah setelah ihsan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Apabila ada pertanyaan silakan. Sudah malam. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.